Ya, ini saya bahas tentang, bisa kelihatan ya PPT saya? Sudah kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, saya mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang data warehouse yang berkaitan dengan definisi, manfaat, karakteristik, sama arsitektur. Ya, sekilas ya. Jadi ini teorinya, nanti saya nggak banyak, nanti prakteknya nanti mungkin yang lumayan ya, karena nanti data warehouse ini adalah salah satu bidang untuk skripsi. Nah, salah satu pilihan. Jadi nanti ada data mining, data warehouse, SPK, pengembangan sistem atau modding, kemudian audit, terus jaringan komputer. Ya, itu. Dan terus ini adalah salah satu topik skripsi. Ya, jadi Anda nanti bisa memilih ini kalau minat ya. Nah, di database itu ngodingnya sedikit. Ngodingnya itu hanya SQL. Kalau dulu Anda PPD-nya itu senang utak-utak query, SQL ini cocok ini untuk melanjutkan ke data warehouse. Jadi Anda bisa salah satu pilihan ya. Jadi bisa dipakai atau mungkin memilih sudah punya pilihan topik skripsi yang lain. Silakan. Definisi, manfaat, karakteristik, arsitektur. Ini saya ambil dari YouTube-nya Edureka. Ini ya, dari Edureka. Ya, jadi kalau Anda nanti, saya kasih linknya nanti. Jadi di sini ada source-nya. Ya, ini nanti kalau Anda paste di YouTube pasti ketemu, miliknya Edureka. Jadi saya nge-crop picture-nya dari video. Ya, tetap saya kasih source-nya ya, karena sebagai citasi atau ambilnya dari mana. Nanti silakan tapi penjelasannya nanti ini, kalau nanti di YouTube ini Anda penjelasannya pakai bahasa Inggris. Ini saya berusaha menjelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Mengapa saya pakai bahasa Inggris? Karena ilmu IT itu awalnya semua dari sana, bukan dari Indonesia yang saya tahu. Jadi dari luar, jadi ilmu aslinya itu bahasanya seperti ini. Ya, nanti definisi ya itu apapun tuh semua pakai bahasa Inggris, ya, bahasa internasional. Dan saya harap nanti Anda juga belajar bahasa Inggris, dikit-dikit paham lah ya. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa ya. Nanti saya bantu untuk memahami kalau Anda berbicara. Ya. Ini data warehouse tadi, ada data dan warehouse, ada dua kata di sini. Data itu apa atau di mana? Ya, data itu biasanya ada di sekitar kita, entah Anda. Jadi setiap aktivitas manusia, itu pasti melahirkan data. Data-datanya aktivitas dia sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai yang lain ya. Gawe itu pasti dia akan menghasilkan data. Entah itu datanya terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, terstruktur itu ada baris, ada kolom, itu namanya terstruktur. Kalau tidak terstruktur itu biasanya kayak teks, kemudian audio, gambar, nah itu tidak terstruktur. Nah, ya, jadi dibagi menjadi dua itu. Nah, ini data itu ada di mana-mana, ya. Tapi biasanya masalahnya itu tidak bisa menemukan data yang kita butuhkan. Kita tidak bisa menemukan data yang kita butuhkan, kemudian tidak mengerti data yang saya temukan. Nah, kemudian tidak bisa menggunakan data yang saya temukan. Jadi data itu tadi, jadi data yang tidak terstruktur tadi biasanya seperti itu. Jadi kita tidak tahu cara menggunakannya, kita tidak mengerti apa itu maksudnya dan seterusnya. Ya, di sini tidak bisa menemukan data ini, alasannya ini ya, jadi berbagai macam bentuk, perbedaan. Kemudian kalau tidak mengerti itu biasanya datanya tidak terdokumentasi dengan baik. Dan kalau tidak bisa menemukan data berarti itu perlu ada transformasi dari tidak terstruktur menjadi terstruktur. Gitu ya. Jadi nanti silakan coba kalau mungkin jadi saya kurang jelas Anda bisa lihat di YouTube-nya ya. Nah, tentunya dengan bahasa Inggris.
Kemudian data itu buat apa? Data itu buat apa? Jadi di sini kita bisa membuat data itu untuk mengambil keputusan. Jadi tanpa data kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Seperti orang buta ini ya. Seperti orang buta itu kalau jalan itu kan nggak kelihatan. Jadi seperti dia berjalan tanpa data. Seperti kita memutuskan sesuatu tanpa data itu bagaikan orang yang jalan nggak bisa lihat. Ya. Kemudian setelah tahu pentingnya data, kemudian data itu disimpan di mana? Reside itu disimpan ya, atau mungkin ditaruh di mana ya. Nah, ini ada dua tempat, di database atau di data warehouse. Nah, di database ini sudah Anda kenali waktu Anda ikut mata kuliah apa? Pemrograman basis data. Ya. Ini semester lalu kalau nggak salah ya. Nah, yang di ini untuk semester ini. Nah, jadi ini ada kaitannya. Jadi sebaiknya tuh kalau Anda kemarin Anda harusnya ikut data warehouse itu kalau sudah lulus PBD harusnya. Kalau nggak yang lulus saya nggak tahu ya, karena saya nggak ngecek nilai satu-satu untuk bisa KRS-an ya. Jadi saya anggap semuanya sudah atau masih ingat database itu seperti apa. Jadi dari database nanti kita bisa bawa ke data warehouse. Dari data warehouse nanti kita bisa bawa ke data mining. Nanti di semester berikutnya ada data mining. Jadi ini adalah semua terkait dari database, data warehouse, data mining. Nah, itu nanti kaitannya seperti itu. Dari sini apa sih bedanya antara database dengan data warehouse? Nah, ini bedanya ada di slide berikutnya. Nah, ini bedanya ini ada beberapa sisi ya. Tujuan, penggunaan atau aplikasi, bentuk, dan waktu. Nah, di database itu tujuannya itu untuk menerima data, retrieval itu menerima atau memperoleh ya, update sama manajemen. Jadi intinya ini CRUD, CRUD. Nah, kalau yang data warehouse itu hanya untuk analisis dan decision making. Jadi hasilnya database itu dibuat data warehouse gitu. Jadi dibuat dulu database-nya, baru kita bisa buat warehouse-nya. Itu idealnya. Kemudian aplikasinya ini untuk OLTP. OLTP itu ya seperti CRUD tadi ya, transaksi. Jadi kalau seperti database toko, itu transaksi toko, database akademik berarti nanti KRS, KHS dan teman-temannya. Ya, tapi kalau yang database itu untuk reporting. Jadi untuk hasil report ke pimpinan atau yang membutuhkan. Dan biasanya berupa OLAP. Kalau ini OLTP, ini OLAP. Kalau ini transaksi, ini analytical. Jadi tidak ada CRUD di sini, tidak ada CRUD. Nah, di sini hanya select gitu aja ya. Kalau dulu Anda ingat, DML itu ada select. Kemudian formatnya, kalau dulu Anda masih ingat database itu harus normal ya, normalisasi ya. Harus normal, jadi tidak boleh ada redundansi, tidak boleh ada anomali ya, kalau Anda masih ingat syaratnya normal ya. Tapi kalau database itu tidak normal tabelnya. Database itu tidak normal. Jadi karena memang kebutuhannya tidak untuk CRUD, tapi untuk analisa, jadi boleh tidak normal. Boleh. Kemudian time frame-nya atau waktu yang digunakan atau waktu yang kaitan dengan waktu, kalau database itu current atau sekarang. Jadi namanya saya mau daftar mahasiswa UNP yang jadi prodi SI, saya daftar sekarang berarti datanya ya disimpan sekarang. Saya datang sekarang, disimpan sekarang, atau mungkin jadi tidak berselang waktu agak lama ya. Saya datang, data saya disimpan. Jadi real time ya, waktu itu juga. Kalau kemudian transaksi juga, kalau umpamanya saya membeli suatu barang di Indomaret atau di Alfamart, itu berarti transaksinya kan langsung dimasukkan kan ya sama adminnya, itu berarti time frame-nya real time. Jadi kalau Anda belanja ke Indomaret, Alfamart dan teman-temannya, itu masuk database, bukan data warehouse. Ya, karena langsung di entry seketika itu juga, kalau dari segi time frame. Nah, tapi kalau yang warehouse itu data yang telah lampau. Jadi yang dianalisa itu data yang dulu. Misalkan ini tahun 2021 ya. 21
bulan September. Nah, data yang masuk OLAP itu yang harus sebelumnya, entah bulannya itu Agustus, tahun yang sama atau tahun yang lalu. Ya, tidak bisa sekarang atau bahkan lagi tahun mendatang itu nggak bisa. Jadi harus data yang telah lalu. Ini saya ambil dari videonya Edureka ya. Ini alamatnya. Ini Anda bisa cari. Nah, kemudian di sini ada juga note. Kok dapat menggunakan database sebagai data warehouse. Jadi sekali jalan ya, saya mau bikin database dan data warehouse itu bisa. Jadi Anda nanti buat dua gini, atau bahkan dijadikan satu. Ya, tergantung dari tujuannya. Bagaimana tujuan dari desain database Anda. Depends on itu tergantung. Tujuan apa? Jadi Anda tujuannya seperti apa kok? Menjadikan satu antara database dengan data warehouse dengan database. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini untuk sedikit teorinya ya, nanti saya tunjukkan aplikasinya ya, biar nanti jelas maksudnya apa. Kemudian setelah bedanya database dan data warehouse, kita masuk ke pengertiannya. Nah, kalau di pengertian data warehouse itu dari Edureka juga, ini saya ambil di Edureka juga, ini proses untuk mentransformasi data menjadi informasi, sehingga nanti bisa digunakan untuk penunjang keputusan dan membuatnya available in timer manner to make different, jadi untuk membuat perbedaan. Jadi dari data diproses menjadi informasi. Jadi namanya ada data ini ya, seperti data ini ya. Jika saya bukakan datanya persensi Anda. Nah, ini seperti ini. Seperti ini mamanya. Bisa kelihatan ya. Ini namanya data. Ini namanya data. Nah, ini 1 sampai 25 ini namanya data. Bukan informasi ini. Ini masih data. Nah, informasinya apa? Nah, contoh informasi dari data ini adalah misalkan dari data persensi tadi ya, diproses, informasinya apa? Hari ini yang masuk itu 10 mahasiswa, itu informasi. Yang nggak masuk 9 mahasiswa, itu baru informasi. Jadi data yang tadi itu masih yang tadi itu data namanya. Nah, ini namanya diproses jadi informasi. Nah, diproses ini bisa macam-macam, bisa di count, maksudnya di count, kemudian di sum, bisa di average, bisa di min, bisa di max, bisa. Jadi maunya ini ada data nilai. Dan informasinya apa? Berarti nilai tertinggi mata kuliah ini adalah oleh Adi, nilainya 95. Itu informasi namanya. Nah, ini datanya itu nilai Adi 95, Ani 80. Nah, itu namanya data. Diproses, dipakai fungsi tertentu atau proses tertentu, jadilah informasi. Nanti ini yang pengertian yang sederhana. Ini ada beberapa pengertian yang lain selain ini. Ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini agak lebih kompleks. Ini saya ambil dari Edureka juga. Ini sumbernya sudah saya tulis. Nah, jadi dari beberapa sumber data, ini namanya sumber data sini. Ini sumber data ya. Ini sumber data diproses di warehouse. Warehouse itu kan gudang ya, gudangnya data. Diproses di sini, dimasak, digodok, digoreng dan macam-macam. Kemudian diberikan ke yang membutuhkan informasi. Bisa berupa data analis atau data scientist atau pimpinan ya atau yang lainnya. Berupa visualisasi, berupa grafik ini. Bisa berupa grafik, bisa berupa angka yang sudah terformat dengan sebagai informasi maksudnya. Nah, jadi diterima oleh di sini itu diterima sebagai informasi. Nah, di sini dijadikan satu di sini. Diproses di sini. Jadi dari tadi data, kemudian diproses jadi
informasi seperti itu. Nah, di sini keterangannya adalah data warehouse itu seperti database relasional yang didesain untuk kebutuhan analisa. Kemudian fungsi basicnya, fungsi dasarnya adalah OLAP, online analytical ya. Jadi bukan transaksi tapi untuk analisa ya maksudnya. Kemudian lokasinya itu tersentral atau terpusat, di mana telah konsolidasikan dengan beberapa lokasi tertentu di mana database itu disimpan. Jadi bisa jadi nanti database itu bisa dari beberapa database, DB1, DB2, DB3 dijadikan satu tempat. Jadikan satu data warehouse untuk dibuat informasi. Jadi dari beberapa sumber data itu nanti digoreng di sini, diproses di sini, kemudian jadilah dia informasi. Sumber data itu bisa macam-macam, bisa database, bisa flat files. Flat files itu kayak TXT, CSV, XLS, X atau XLS, bisa XML, itu flat file. Ya, nah, kalau database itu ya, Anda sudah tahu ya, ada tabel, ya baris sama kolom. Nah, itu pengertiannya nanti di tugas saya mungkin kalau yang saya ingat itu Anda buatlah dengan bahasa sendiri apa itu data warehouse dan teman-temannya. Jadi dari keterangan saya atau mungkin dari sumber yang lain Anda bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri data warehouse itu apa. Nah, kemudian mengapa menggunakan data warehouse? Mengapa kita harus menggunakan itu? Ya, mengapa? Kok nggak database saja? Ya, itu nanti macam-macam ya, Mas. Alasannya tidak hanya ini nanti. Alasannya yang pertama adalah data itu dikoleksi dari berbagai macam sumber yang disimpan dalam berbagai macam database yang tidak bisa langsung divisualkan. Ya, itu artinya kalau dari saya ya, mungkin yang punya bahasa Inggris lebih jago, mungkin dikit-dikit saya agak salah ya. Nah ini, kemudian data itu data first need apa ini? Harus terintegrasi dulu, kemudian diproses sebelum divisualkan. Nah, jadi ini sumbernya bisa dari Oracle, bisa dari SQL Server, MySQL dan yang lain. Nah, kemudian tidak bisa langsung kalau kita nggak pakai data warehouse itu ini nggak bisa langsung divisualkan. Kalau hanya dari satu database mungkin bisa ya. Tapi kalau sudah dari beberapa sumber gini, nah ini saya belum pernah menemukan ini beberapa sumber data ini langsung diproses jadi visual, jadi grafik. Ini harus melalui data warehouse dulu. Harus melalui data warehouse dulu, dikumpulin, digodok di sini, nanti ada yang namanya proses ETL, extract, transform sama load di sini, nanti digodok di sini, kemudian nanti baru bisa jadi informasi berupa grafik, berupa yang lain, ya nanti macam-macam bentuk informasi. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini karakteristiknya. Ini karakteristik ya. Jadi kalau tadi Anda ingat, yang saya bahas tadi di sini ada definisi sudah, manfaat sudah, karakteristik nanti ini arsitektur terakhir. Ya, kita bahas 4 aja nih, nanti sudah cukup panjang ya. Karakteristik atau ciri ya, karakteristik itu ciri data warehouse, atau kalau di sini namanya properti itu sesuatu yang menjadi ciri dari sesuatu ini. Jadi kalau Anda kemarin belajar OOP ya, ini ada kelasnya namanya buah. Nah, di sini ada warna, ada rasa. Nah, ini properti namanya. Ini nama kelasnya. Nah, sama seperti warehouse, dia juga punya properti atau atribut atau ciri. Yang pertama adalah subject oriented. Ya, data dikategorikan atau disimpan by subjek bisnisnya.
Jadi fokusnya di subjek bisnisnya, bukan di aplikasi. Kalau di aplikasi itu OLTP. Kalau di bisnis subjek itu baru salah satu ciri dari analisa untuk data warehouse. Kemudian terintegrasi. Ini subject oriented tadi, ini terintegrasi. Data diambil atau diperoleh dari beberapa sumber data yang terpisah, kemudian disatukan ke satu tempat. Oke, tadi ya, ada beberapa sumber data dijadikan di satu tempat. Ya, integrated. Jadi kalau tidak hanya dari satu data kemudian diolah, jadi itu bukan terintegrasi. Jadi harus ada beberapa sumber data. Ya minimal 2 lah ya, minimal 2. Kemudian time varian, ya, merepresentasikan periode dari suatu waktu, misalkan 2020 sampai 2021, ini kan data yang lalu, atau mungkin Agustus sampai September, nah, itu ya periode oleh dalam suatu waktu. Non volatil itu berarti data warehouse itu tipe datanya tipikal datanya itu tidak ada update, tidak ada delete. Jadi hanya ada select. Jadi tidak ada update sama delete di data warehouse. Nah, kecuali nanti ada kebutuhan khusus. Nanti baru ada. Nanti tapi itu belakang aja ya, karena itu ada kebutuhan yang beda sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Nah, itu ya. Itu adalah ciri. Nanti hampir semua di buku itu pasti ada 4 ini. Kalau buku data warehouse yang maksud saya, itu cirinya pasti yang 4 ini. Nanti keterangannya bisa macam-macam. Ya, tapi intinya ada 4 ini. Yang terakhir adalah arsitekturnya. Jadi kalau mau bikin warehouse itu biasanya itu kalau menjelaskan ke sesama orang IT, entah nanti Anda ujian skripsi atau mungkin mau bikin project ya, itu arsitektur itu yang ditanyakan. Arsitekturnya nanti kayak gimana Pak? Ya, jadi ini tadi mirip yang tadi, yang tadi di sini tadi. Nah, tetap dari sumber datanya apa saja? Ya, bisa database, bisa database yang lain ya, atau mungkin sumber yang lain, flat file yang tadi. Kemudian ada proses ETL di sini, extract, transform, sama load. Nanti disimpan dulu di sini di tempat sementara, kemudian di ETL lagi. Ini opsional, bisa juga langsung. Ini jadi langsung ke sini. Nanti di ETL di sini juga bisa, tergantung arsitekturnya. Kemudian di sini di tengahnya ini nanti ada metadata, ada raw data, ada aggregate. Aggregate masih ingat ya? Count, max, min, average. Dan teman-temannya kan aggregate. Nanti jadi data mart. Nah, nanti data mart itu apa nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ada sales, purchase, sama stock. Misalkan ini contohnya. Kemudian dibagi atau diserahkan ke beberapa user group untuk diambil informasinya. Oh, ini saya butuh ini sama ini. Jadi maunya user group 1 itu butuh sales sama purchase. Kemudian user group 2 butuh sales sama stock, dan seterusnya. Ya, itu arsitekturnya. Nanti banyak lagi bentuk arsitektur yang lain ya, tidak harus ini. Nanti bisa beberapa dari buku itu saya kemarin semester lalu itu ada beberapa bentuk arsitektur ya, di data warehouse. Kemudian selain ini sudah habis ya slide-nya. Selain dari video di Edureka ini, saya juga ada buku. Ini saya nggak nyuruh beli sih, di perpustakaan Prodi ada. Nah ini, kalau ini saya nggak tahu sih yang ini. Nah ini saya pakai ini prakteknya. Ini dari Universitas Brawijaya ya. Ini dari UB, bukunya tipis sih. Ada, insya Allah kalau di online ada. Juga nggak mahal. Di sini itu bukan praktek ya. Teorinya lumayan, prakteknya juga lumayan. Tapi banyak teorinya ini. Nah, buku ini kayaknya tidak ada di perpus. Yang ada itu ini. Nah, ini ada di perpus. Ini ada. Ini nanti prakteknya saya mungkin pakai ini. Ini sudah hampir beberapa tahun ya.
Itu saya prakteknya pakai Pentaho ini. Ini open source, gratis ya. Jadi memang untuk belajar. Ya, bukunya ini ada agak tebal, ini full praktek. Ini full praktek. Kemudian ada juga ini agak tebal bukunya. E-book ini kayaknya dari bahasa Inggris diterjemahkan. Ini juga ada DVD-nya, ada file DVD-nya. Ya, ini saya juga punya, tebal sekali bukunya. Ini bahas konsep. Kemudian ada lagi yang ini tipis. Ini langsung praktis ya. Ini juga tipisnya ada, saya juga punya. Kalau yang di perpus tuh hanya ini saja ya, setahu saya. Ini. Nanti kalau mau pinjam silakan, kalau mau beli ya silakan. Beli online atau di mana ya, saya nggak jualan. Kemudian PDF, ini saya ada punya beberapa PDF ini saya punya. Ya tentunya pakai dalam bahasa Inggris ya, kalau seperti ini. Nah ini ilmu aslinya. Ini William H. Inmon itu yang salah satu penggagas atau apa ya, yang menemukanlah intinya ilmu atau bidang data warehouse. Edisi yang keempat. Ada lagi nanti Kimball. Nanti kalau Anda minat akan saya kasih. Nah ini juga. Nah, ini Kimball ya. Dua itu Kimball sama Inmon tadi yang sering dijadikan acuan untuk data warehouse. Kimball sama Inmon. Nanti kalau Anda minat, ya tentunya dalam bahasa Inggris ya. Kalau Anda minat saya kasih, nanti mungkin Anda berminat untuk skripsi ke arah sana. Gitu ya. Itu untuk bukunya, silahkan nanti Anda bisa cari online atau pinjem di perpus atau apa ya. Nah, kemudian yang terakhir, jam 7 lebih. Ini saya mau menunjukkan aplikasinya. Ya, ini saya buka pakai Delphi. Ya. Saya tunjukkan contoh aplikasi jadi dari data warehouse. Ya, saya minimize saja. Bisa terlihatkah ini? Bisa, Pak. Nah, di sini jadi gini ya. Sebelum saya ke aplikasi, saya cerita dulu. Jadi gampangannya WordPress itu seperti ini. Misalkan di sini mahasiswa ya. Saya mau daftar ke kampus. Seperti Anda ini ya, mungkin yang maba-maba itu, saya mau daftar ke kampus. Saya mau kuliah kampus. Di sini saya pasti memilih program studi kan ya. Ada banyak di sini. Ada A, ada B, ada C. Saya misalkan milih A. Ini Adi ya, ini namanya Adi. Itu dia milih A. Kemudian ada lagi Ani. Ya, dia milih B. Ada lagi Ali, dia milih C. Ada lagi Budi, dia milih C. Nah, berarti kan nanti kan ada jumlahnya kan. Ini ada berapa mahasiswa berarti? 1, 2, 3, 4. 4 mahasiswa. Nah, dia itu kan datang, ada asalnya kan ya. Ini namanya kan dari Kediri, ini dari Nganjuk, namanya ya. Ini dari Nganjuk. Jadi ada 4 mahasiswa, itu milih A 1 orang, milih B 1 orang, milih C 2 orang. Nah, gini ya. Nah, gini. Milih A 1 orang, si Adi tadi, milih Ani itu B 1 orang, Ali sama Budi itu milih C. Nah, totalnya 4 kan ya, totalnya tetap 4. Kemudian ini kalau dilihat dari prodi yang dimasuki. Nah, tapi kalau saya lihat dari asal kota, nah, Adi itu dari mana tadi? Kediri, Pak. Dari Kediri sama Nganjuk kan ada. Nah, ini 1 orang, yang 3 dari Nganjuk. Tetap 4 kan ini? Tetap 4. Nah, seperti itu. Ini dari
sisi atau kategori kota. Jadi ini tadi dari prodi, ya, dari sisi prodi, kemudian dari kota. Nah, ada lagi maunya mereka kan kalau mau kuliah kan harus lulus SMA atau SMK ya. Nah, misalkan si Adi itu dari SMU, Ani itu dari SMU, Alias dan Budi itu dari SMK. Nah, ini berarti kita bisa lihat lagi data itu terjadi informasi yang baru. Kalau yang SMU itu ada 2 orang, ya kan ya. SMK ada berapa? 2 orang. 2 orang. Totalnya tetap 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita melihat data yang 4 tadi, 4 utuh ya tadi ya. Kalau dilihat dari dimensi prodi itu A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Kalau dari Kediri, dari kota, itu dari Nganjuknya 3, dari Kedirinya 1. Dari SMK, dari asal sekolah, SMU-nya 2, SMK-nya 2. Nah, ini tadi dari 3 dimensi. Dari dimensi prodi, dari dimensi asal kota, dari dimensi asal sekolah. Jadi data warehouse itu bagaimana kita menyajikan informasi yang ini tadi, nah ini yang di sini tadi informasinya, dari sumber data tertentu atau lebih dari satu. Nah, ini bisa yang ini. Jadi data ini tadi bisa dari flat file atau dari database. Ya. Kemudian diproses di data warehouse sehingga tampil seperti ini. Nah, ini dihitung datanya. Nah, gitu ya. Jadi gampangannya apa namanya? Gambarannya seperti itu. Ya, kemudian kita bisa lihat juga contoh yang lain itu misalkan untuk apa ya? Transaksi barang ya. Jadi di Kediri, di cabang Kediri itu makanan dengan tipe A atau kategori A itu terjual 100. Tipe B itu terjual 50. Nah, di Nganjuk atau di kota lain itu tipe A terjual 50, tipe B terjual 50. Nah, tadi ini di total tipe A dan tipe B di kota Kediri dan Nganjuk itu berapa nih berarti? 150 ditambah 100 kan ya? Jadi 250. Ini dari total yang terjual 250 pieces ini, itu saya mau tahu berapa saja yang dari Kediri dan tipe A itu terjual berapa? Oh, terjual 100 gitu ya. Jadi awalnya itu informasinya itu utuh ini. Utuh. Nah, tapi setelah dikenai data warehouse, nanti bisa kita ketahui detail datanya. Oh, dari tipe B itu terjual di Kediri 50. Di Nganjuk itu cuma 50 Pak. Ini buat apa sih sebenarnya? Ya buat strategi promosi. Oh, berarti atau stok. Oh, berarti nanti kalau cuma 50 di Nganjuk, saya nanti kalau mau stok barang itu tidak boleh sampai 200. Kenapa? Bisa rugi nanti. Nah, di sini mungkin bisa sampai 200 karena penjualannya lumayan. Nah, bisa untuk making decision seperti itu di data warehouse tadi. Di data warehouse itu. Terus yang masuk tadi kira-kira buat apa, Mbak Mas? Saya mengetahui mahasiswa itu dari Nganjuk ternyata yang daftar ke Prodi SI itu 100 orang. Yang dari Kediri itu cuma 50 orang. Kemudian ternyata banyak masuknya ke TI ya, misalkan ini. Ke TI-nya itu 70, ke SI-nya itu 30. Atau mungkin ada lagi di mesin itu berapa. Kemudian dari SMK atau SMP, atau SMU maksud saya. Nah, itu berapa. Kira-kira ini buat apa ini kira-kira? Saya mengetahui informasi detail ini kira-kira buat apa? Ada yang tahu? Buat promosi, Pak.
buat promosi ke mendapat mahasiswa baru. Ya buat ini. Oh berarti di Nganjuk itu harusnya saya masang apa ya namanya, baliho atau apa di sini nanti biar naik. Oh di sini saya mau ngasih pelatihan ini biar siswanya tuh tahu kalau kita tuh ada. Ya, jadi seperti itu buat strategi promosi. Nah, bisa untuk seperti itu ya data warehouse itu. Jadi pokoknya ada informasi dari data diproses jadi informasi, ini pasti jadi barang berguna. Informasi itu mahal ya, mahal ini. Ini bisa untuk menampilkan atau menyajikan informasi dari beberapa sumber data. Nah, itu intinya warehouse ya. Kalau dari saya, yang selama ini saya ajar beberapa tahun ini, data warehouse itu seperti itu kesimpulannya. Nah, kemudian yang terakhir ini aplikasinya. Ini terakhir ya. Jadi dari 20 mahasiswa ini, ya kita bisa tahu, ini saya drag ke sini. Ya. 12 dari Kediri, 8 dari Nganjuk. Kalau saya taruh di sini, ini bentuknya ke bawah, Kediri 12. Nah, dari Nganjuknya 8, tetap 20 kan di sini. Kemudian saya tambahkan dari asal sekolah. Nah, gini. Ini Anda pernah tahu di Excel-nya apa yang namanya? Apa namanya? Ada yang pernah tahu kayak gini? Di Excel. Ada ini di Excel bentuk kayak gini. Ada yang tahu ini apa kira-kira? Bentuk seperti ini? Detail datanya. Ada yang tahu? Bentuk seperti ini? Di sub-sub gini? Halo, ada yang tahu? Ini masih terhubung apa enggak? Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Pak. Kalau di Excel itu namanya pivot. Pivot.